Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Mudir Pesantren Mahasiswa Kyai Haji Ahmad Dahlan Al Ustadz Haji Tontowi SAGM Hum, yang kami hormati Wakil Mudir Persada Al Ustadz Budi Jayaputra STHI MH, yang kami hormati pengurus Persada, para musyrif, musyrifah, mudabbir, mudabbiroh, serta yang kami banggakan seluruh santriwan dan santriwati Persada, baik yang mengikuti acara ini secara offline begitu di aula maupun secara online, yaitu via Zoom meeting atau live streaming YouTube, yaitu teman-teman kita di Persada Wates. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dalam acara sarasehan atau ramah tamah antara pengurus dan juga dengan teman-teman santriwan dan santriwati Persada. Yang setelah sekian lama begitu ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kurang lebih selama 1,5 bulan begitu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah junjungan kita semua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan terus memegang dengan teguh dan kokoh risalah yang dibawanya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di asrama kita tercinta, Pesantren Mahasiswa Kyai Haji Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin tanya teman-teman semua, bagaimana kabarnya sore ini? Ya, kalau saya tanya kabar teman-teman, nanti jawabnya dengan semangat dan kompak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap ya? Oke. Bagaimana kabarnya sore ini? Nah, itu baru percobaan. Sekarang yang serius. Bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan segala urusan kita. Jika ada teman-teman kita yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lekas memberikan kesembuhan untuk mereka. Syafahumullah syifaan ajilan, syifaan la yugadiru sakoma. Hadirin yang berbahagia, saya Ahmad Farhan sebagai pemandu acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua at-taujihat wal irsyadat, yang ketiga al-ma'lumat, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara sarasehan atau ramah tamah pada sore ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki acara yang kedua, kita jargon Persada terlebih dahulu. Sudah lama kita tidak jargon Persada. Oke, siap teman-teman? Persada UAD. Oke, lebih semangat dan lebih kompak lagi. Persada UAD. Persada mendunia. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu At-Taujihat wal Irsyadat yang akan disampaikan oleh Mudir Persada Al Ustadz Haji Tontowi SAGM Hum,
Kepada beliau kami persilahkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukri. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Para pengurus harian, musyrif dan mudabir yang kami muliakan, dan para santri Persada yang hadir secara offline maupun online yang kami banggakan. Libur 1,5 bulan nampaknya kurang, nampaknya belum cukup untuk santri Persada. Mungkin ini salah menangkap pesan bahwa liburan adalah tabadulul a'mal. Jadi di Persada maupun di rumah sama saja. Berarti tidak kembali ke Persada tidak apa-apa. Atau terlambat tidak apa-apa karena sama-sama ganti pekerjaan. Dan mungkin yang kedua karena banyak kuliah yang masih online. Atau yang ketiga hatinya qulubuhum belum mu'allakun bi Persada tapi masih mu'allakun bil buyut, bil bait. Atau kalau hatinya masih terikat dengan rumah, dengan orang tua, nampaknya untuk milenial ini kemungkinannya kecil Ustaz ya. Banyak kalau ditanya enggak betah di rumah. Ada dua kemungkinan, orang tuanya yang enggak betah. Melihat lama-lama anaknya di rumah. Karena pegangannya cuma HP, di kamar terus. Atau yang kedua, memang anaknya yang tidak betah di rumah. Karena tidak ada kegiatan lain. Nah, saya tidak tahu nih, nanti dari hasil evaluasi yang sudah dikirim lewat Google Form, nanti bisa terbaca. Kira-kira kepulangan santri Persada itu mencerminkan khairun nas atau belum? Nanti bisa dicermati. Apakah ketika liburan itu lebih baik atau malah menurun? Ibadahnya lebih baik atau menurun? Kemudian ihsan atau birrul walidain itu meningkat atau mengecewakan? Belajarnya itu meningkat atau menurun? Mestinya, nah untuk santri Persada timbangan kebaikannya itu lebih berat. Jangan-jangan karena ingin timbangannya lebih berat, terus tidur. Karena tidur itu baik.
untuk istirahat sejenak, tidak mengeksploitasi tenaga dan pikiran, harus istirahat. Kenapa? Wa inna li jismika 'alaika haq. Badan kita punya hak untuk istirahat. Jadi bagus kalau santri juga istirahat. Justru mereka yang tidak istirahat itu telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Coba kami ingin bertanya kepada Mas Arizal. Mas Arizal, dari 5 bimbingannya apakah sudah masuk semua? 3 sudah sampai persada. Oh, 3 bimbingan. Oh, 1 hilang. Kemana? Wah, di jalan ini. 1,5 bulan masih di jalan. Oke. Mas Subhi. Mana Mas Subhi? Syafahullah, syafan. Kita doakan yang sakit lekas sembuh. Mbak Bunan, ada berapa? 5 semuanya sudah hadir? Masya Allah, mumtazah. Ini hatinya pembimbing dengan yang dibimbing bersatu ya. Nah, kalau Mas Andika ada berapa? Bimbingannya 3 santri. Hadir semua? Alhamdulillah, 3 ya. Kirain 5, ternyata 3. Dan ada ketua asrama putra ini, Mas Dian sekarang lagi umroh. Kita doakan semoga lancar dan sehat. Nanti pulang membawa umroh yang makbulah. Ini karunia yang mungkin tanpa diduga-duga ya. Orang kalau sudah wa man yattaqillah, bisa rezeki itu datang dari mana saja. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaan dan keimanan kita, insya Allah apa yang kita harapkan, bahkan mungkin ada yang belum terpikirkan, akan dikabulkan, diberikan jalan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Dian juga termasuk yang mendapatkan hal itu. Ketika saya tanya bayar berapa, tidak menjawab. Nah, saya tidak tahu apa terlalu mahal atau gratis itu. Tapi sepertinya free ya. Termasuk saya pribadi. Puluhan tahun tidak percaya akan pintu-pintu rizki Allah yang begitu banyak. Kenapa? Ketika masih pengantin baru, belum yakin. Mungkin juga semoga tidak dialami oleh Ustadz Budi, Ustadz Andi, Ustadz Safika, Mas Ahyar, juga Mas Usman. Mudah-mudahan tidak mengalami seperti yang saya alami. Saya dulu tidak yakin bisa ke Tanah Suci karena gajinya 500.000. Pertama menikah. Untuk makan berdua saja secara hitungan materi kurang. Tapi ternyata setelah dijalani kok cukup. Waktu belum nikah pas-pasan. Kan mandiri masih jomblo. Ketika menikah gajinya bukan 1 juta masih sama. Ternyata cukup.
Tadi apalagi kok bisa ke tanah suci, nggak bisa nabung. Saya belum yakin. Alhamdulillah Allah menghukum saya, memberikan cobaan dengan gempa. Rumah roboh, saya di opnam di beberapa rumah sakit, karena harus menyambung tangan dan telinga. Belum kepala, lama hampir 1 tahun. Mungkin itu ujian, cobaan buat saya agar bersyukur dan yakin atas nikmat Allah. Sekarang kamu lihat belakangmu, mahasiswamu, mahasiswa PBI dan matematika meninggal. Rumahnya di belakang kamu. Kamu baru saya uji tangannya dan telinga juga kepala, tapi masih bisa bernafas. Alhamdulillah, saya diuji dengan itu, kemudian tersadarlah bahwa ketika Allah belum berkehendak, maka belum. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan kun fayakun. Saat itulah, setelah itu kami banyak bersyukur, mensyukuri segala nikmat Allah sekecil apapun. Itu tahun 2006. 2008 kami diundang oleh pemerintah Saudi untuk belajar di Ummul Qura. Untuk daurah bahasa Arab 3 bulan. Langsung tinggal di kota suci Makkah. Masya Allah. Sehingga kami pun bisa umroh. Kami bisa ke tanah suci biiznillah. Sejak saat itu di depan, di Raudhah maupun ketika di Madinah, maupun di Multazam, di depan pintu Ka'bah, kami mohon ampunan Allah supaya dimaafkan atas segala khilafnya. Dan kami mohon agar dikembalikan segera ke sini untuk menunaikan ibadah haji. Tahun 2010, 2 tahun setelah itu kami diundang Kerajaan Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga saya berangkat tidak sanggup, kan gak punya tabungan. Tapi dikasih sanggup orang lain. Sudah hajinya gratis, masih ngeyel nyari sanggup. Tapi saya yakin, mudah-mudahan sebelum berangkat ada yang ngasih sanggup. Alhamdulillah, ada yang ngasih sanggup. Masya Allah. Ketika mau pulang, saya tawaf dan berhenti berdoa lagi di Multazam, di depan pintu Ka'bah. Saya minta lagi, ya Allah, saya belum puasa, namanya manusia. Gak pernah puas. Minta segera dikembalikan lagi. Ternyata lama. Ditunggu 2011, 12, kok gak kembali-kembali. Ini jangan-jangan salah doa saya. Ternyata Allah memilih jalan lain. Sudahlah, jangan haji dulu. Itu jatah saudara-saudaramu yang lain. Alhamdulillah kita bisa mengalihkan untuk saudara-saudara kita. Dosen-dosen UAD dan sekitarnya. Setiap tahun kita bisa mengutus undangan dari kerajaan Saudi. Beberapa dosen UAD. Tapi ketika tahun 2018, saya ditawari lagi. Ustaz Tontowi, apakah sudah ingin haji lagi? Siap. Masya Allah. Sebelumnya juga ditawari umroh, sudah berangkat. 2019 berangkat, 2018 berangkat haji, 2019 berangkat umroh. Semuanya gratis. Saya yakin itu adalah sudah takdir Allah dengan berbagai pintu rizki yang sudah digariskan, ditakdirkan untuk
kami. Buktinya apa? Tahun 2020 mestinya saya bersama istri haji. Ternyata batal karena pandemi. 2011 mudah-mudahan berangkat, nggak jadi berangkat juga. Saya sama istri belum ditakdirkan berangkat haji. 2022 mudah-mudahan ini diberi kesempatan untuk haji kembali bersama istri. Dan kami doakan mudah-mudahan para santri, para pengurus diberi jalan dan kemudahan untuk ke Tanah Suci. Kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita mensyukuri nikmat Allah, senantiasa akan diberi jalan dan kemudahan. Para santri yang di rumah kalau membantu orang tua dengan ikhlas dan tulus, insya Allah para santri akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Doa orang tua yang melihat anaknya beribadah dengan khusyuk, belajar dengan tenang, tidak menyakiti hati orang tuanya, insya Allah dikabulkan. Maka jangan sampai ada di antara kita, ada di antara para pengurus dan santri menyakiti hati orang tua. Berilah kabar gembira dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kami ingin kembali kepada ayat tadi, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita sudah menjadi muslim, ingin berislam, harus secara kafah dengan menunaikan segala perintah Allah fis-sirri wal alaniyah, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Setelah liburan ini kami ingin para santri tetap beramar ma'ruf nahi munkar, fastabiqul khairat. Tidak ada lantai 2, 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak ada sampah yang berserakan. Itu juga kebaikan. Jangan sampai ada sampah di sekitar kita dibiarkan. Jangan sampai ada kamar santri dan pengurus yang kotor. Itu sama saja kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena membiarkan kotoran ada di sekitar kita. Ingatlah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah memastikan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kita yang nyata. Liburan sudah, kamu ngapain kembali ke persada? Sudah di rumah saja. Sudah di rumah saja, mau sholat udah toh. Mumpung gak di persada, gak usah sholat. Gak usah sholat duha, gak usah baca Quran, gak usah baca buku, sudah santai saja. Setan selalu bersama kita, mengganggu niat kita, mengganggu amal kita, merusak niat kita. Kalau santri persada, kalau orang yang beriman, imannya kuat itu asluha sabit. Sudah di perumpamaan juga dalam surat Ibrahim ayat 24. Bagaimana Allah menggambarkan perumpamaan orang yang beriman, yang menjaga kalimat tauhid. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Santri yang imannya kuat, maka dia akan memberikan manfaat dimanapun dia berada. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Cabangnya di langit, amalnya diangkat.
ibadahnya insya Allah diterima. Itulah ciri-ciri santri. Santri yang mukmin. Kasyajaratin thayyibah. Itu sudah jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Selalu memberikan makan. Itu ibarat pohon yang banyak manfaatnya. Tidak mengenal musim. Musim panas, musim hujan, dia memberi manfaat. Apa ada pohon yang tidak memberi manfaat? Kalau dalam ayat ini ada yang mengatakan yang dimaksud adalah pohon kurma. Ada yang mengatakan begitu. Dia tidak mengenal musim, berbuah terus. Tidak hanya menjelang puasa, terus berbuah. Santri juga demikian. Berbuat baik tidak mengenal musim. Bukan berbuat baik hanya di depan musrif dan mudabir, tidak. Tapi dimanapun dia berada, lagi liburan kek, lagi di rumah kek, lagi di majelis lah, dia harus memberikan kebaikan, manfaat. Kalau yang lain pengajian datang, makan, pergi, meninggalkan sampah, jangan sampai ada santri persada yang melakukan demikian. Kalau jadi mahasiswa yang lain mengerjakan tugas biasa-biasa saja, santri persada harus luar biasa. Kalau santri persada melakukan hal yang sama seperti mereka, berarti tidak ada yang lebih baik pada dirinya. Kan al-muhafadzatu ala qadimis soleh. Atau sekarang al-muhafadzatu ala al-qiyam. Kita mempertahankan yang baik-baik. Tinggalkan itu yang kurang. Wat-taghyir ilal kamal. Kita berubah menjadi lebih baik. Berkemajuan. Itulah ciri-ciri santri persada. Selalu lebih baik antara semester kemarin dengan semester sekarang. Alhamdulillah yang sekarang sudah datang itu sudah beretikat, berarti sudah lebih baik. Belum saatnya kalian sudah datang ke sini. Itu sudah niatan yang baik. Jadi kalau mahasiswa yang lain IPK-nya 3, santri persada lebih dari itu. Apakah cukup sampai berhenti dinilai? Tentu tidak. Itu bukan kebanggaan kami. Itu tidak akan membahagiakan kami. Tidak akan membahagiakan orang tua. Banyak, mungkin lebih dari 70% Ustaz ya, orang tua yang tidak bertanya IPK ya. Termasuk saya. Saya nggak pernah tanya ke anak, IPK-mu berapa? Kalau akhlaknya belum baik. Kalau akhlak kita, kalau akhlak santri itu sudah baik di depan orang tua, di mata Allah, di depan para mudabir musrif, fisirri wal alaniyah, di tengah malam dia berbuat baik, saat tidur pun dia berbuat baik, berwudu dan berdoa. Itu mungkin akan membahagiakan kami dan juga orang tua dan juga masyarakat, memakmurkan masjid. Jadi kami sangat berharap para santri persada dimanapun berada memberikan jejak, meninggalkan asar yang hasanah. Tinggalkan contoh-contoh yang baik ketika menjadi santri maupun setelah keluar dari persada.
Jangan sampai ada santri yang membiarkan pengurusnya berjibaku sendirian. Atau sebaliknya, jangan sampai ada pengurus yang membiarkan para santri jungkir balik sendirian dalam kepayahan. Misalkan ada santri yang sakit, ada yang lagi isoman, biarin salah sendiri, suka jalan-jalan, gitu. Rasain, tahu rasa dia. Tidak, kita tetap sesama muslim. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sairul jasad bis-sahri wal humma. Kita saling merasakan. Jadi jangan rasa yang tidak baik itu dikembangkan. Walaupun dia di mata kita tidak baik. Itu kan menurut kita. Belum tentu itu benar. Walaupun seandainya nggak baik pun, kok dia ngomongnya jangan keluar, malah metu. Bentar lagi hujan, air, dia tetap keluar. Baru belok sudah jatuh, baru dibilangin jangan keluar, nekat jatuh, bangun sendirilah, ke dokter sendirilah, jangan ditengok, tidak begitu. Walaupun kita, ya tugas kita kan mengingatkan. Sama seperti kita berdakwah, dia beriman atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Kamu udah saya bilangin gak beriman, jangan nesu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi para santri di absen setiap kegiatan, itu usaha kita. Bukan kita menggantikan tugas malaikat, bukan. Kita sesama manusia. Bukan kita lebih baik, tapi kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Dengan kita mengingatkan orang lain, itu berarti kita mengingatkan diri kita sendiri. Nah, jadi setelah kembali ke Persada, kami mohon udkhulu fi Persada kafah. Udkhulu fi jami'ah kafah. Sekarang masuk Persada, kami ingin hati para santri dan pengurus kita bersatu kembali untuk fastabiqul khairat, untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada rasa acuh dan bosan pada hati kita. Sebagai akhir kami bacakan secara lengkap firman Allah yang tadi sudah kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa dharaballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadhribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, termasuk pengurus dan santri yang selalu ingat akan pesan-pesan Allah dalam firman-Nya, dan semoga kita istiqomah dalam kebenaran. Kita berdoa bersama, setelah itu dilanjutkan oleh Ustaz Budi Jaya dan Ustazah Safika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala mu'siran illa yassartah,
ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا دعاء إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أولادنا وسهل أمور معهدنا برسدا وسهل أمور جامعتنا أحمد دهلان ما دامت السماوات والأرض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kita doakan semoga yang lagi kurang sehat segera disembuhkan. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Dan juga orang tua kita semoga diberi kesehatan ya, dan keluarga kita semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sehat, kita sehat, insya Allah rezeki lancar. Urusannya insya Allah lancar. Semua pengurus sehat, urusan insya Allah lancar. Kalian bayangkan kalau pengurus sehat, santri sakit, siapa yang pusing? Pengurus juga. Santri semuanya sehat, pengurus sakit, yang pusing siapa? Semuanya. Nah, jadi semuanya harus mendoakan, saling mendoakan. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Haji Tontowi SGM Hum atas nasihat yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan atau mengimplementasikan semua nasihat yang beliau sampaikan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Tontowi. Baik, acara selanjutnya yaitu Al-Ma'lumat yang akan disampaikan oleh Wakil Mudir Ustadz Budi Jayaputra STHIMH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du. Yang kami muliakan, yang sangat kami hormati, Mudir Persada Ustadz Haji Tontowi SHG MHum, yang kami hormati para pengurus BPH yang hadir pada malam hari ini, sore hari ini, Ustadz Andi selaku Kabid Bahasa, Ustazah Syafiqah Kabid Kepesantrenan, Ustadz Ayar sebagai Kabid IT, Ustadz Usman sebagai Kabid Minat dan Bakat, Ustazah Arifah sebagai Kepala Asrama Putri, dan para musrif, mudabir, musrifah, mudabiroh yang hadir pada hari ini. Kenapa saya sebutkan, siapa tahu teman-teman jadi lupa karena libur nama-nama pengurusnya ya. Dan yang saya banggakan adalah para mahasantri Persada yang hari ini sudah hadir secara langsung di aula maupun secara daring di via YouTube dan Zoom meeting, dan juga wali santri yang ikut hadir. Saya lihat tadi ada wali santri yang ikut hadir juga di YouTube maupun Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang masih di jalan hati-hati ya, yang di hati jangan jalan-jalan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi sempat senang sekali, teman-teman masih ingat ya, yel-yel Persada tidak disebut hura ya, tapi masih hafal ya, karena sekarang yel-yel yang banyak adalah hura. Saya ditanya, Ustadz Budi, hura itu artinya apa? Ya, husir mereka itu ya. Oke, baik. Saya kira ini adalah sarasihan ya, di mana ini adalah pertemuan kita setelah liburan. Tapi bagi saya dan Ustaz Tontowi dan para pengurus itu tidak ada hari libur. Dosen itu kalau hari libur menambah apa ilmunya, kegiatannya dan silaturahminya. Saya ditanya istri saya, kapan Mas liburan? Nunggu Persada pelesiran. Nah, kalau Persada nggak ngajak jalan-jalan, kita nggak ada liburan. Nah, itu gitu. Ya, karena kami terus ada kegiatan. Nah, itu karena liburan Persada pun di sana ada kegiatannya juga, jadi ya sama saja ya. Itu seperti itu. Baik, para pengurus dan juga para santri yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya di sini akan menyampaikan maklumat yang mungkin para santri juga sudah membacanya. Yang pertama, perkuliahan kita dimulai Senin 14 Maret 2022. Jadi kapan itu? Besok ya. Jadi yang belum hadir mungkin lupa kalender, masih kalender 2001 ya. Nah, itu. Jadi kita mulai masuknya besok. Kemudian Mas santri sekalian, perkuliahan kita ada berapa mata kuliah baru di semester genap ini. Yang pertama itu ada mata kuliah MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kemudian ada PHIWM ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ini mata kuliah baru ya, insya Allah nanti akan diampu ya oleh dosen yang memang sudah pakarnya, yaitu Ustadz siapa? Ustadz Anhar Ansori PhD, Kepala LPSI sekaligus juga Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan harapan dengan materi ini teman-teman betul-betul menjiwai menjadi seorang kader Muhammadiyah, dan materinya lebih mendalam lagi sehingga bisa menyebarkan virus Muhammadiyah di generasi muda ya. Yang kedua ada juga materi yang baru, yaitu At-Tibyan fi Halamatil Quran. Nanti silakan ya, nanti dosennya juga ada yang baru juga ya. Selanjutnya untuk kegiatan yang lain berjalan seperti biasa, materi yang lama masih ada, misalnya syarah hadis arba'in itu masih berjalan, bahasa Arab dan bahasa Inggris juga masih berjalan seperti biasa. Ya, jadwal perkuliahannya juga masih sama, ya, tidak berubah kecuali waktunya,
Ya, waktu mata kuliah itu seperti mata kuliah bahasa Inggris mungkin berubah harinya, ya tergantung dosennya. Tempat perkuliahan tidak ada halangan, tetap ada di Aula Islamic Center. Itu untuk terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian terkait kegiatan asrama juga masih sama, belum ada perubahan. Tidurnya tetap di kamar asrama. Nah, tapi bedanya mungkin kalau ke Putri kemarin dipisah, sekarang kembali lagi seperti di awal, yaitu satu atap gedung. Ya, yaitu di lantai 3, 4 dan 5 adalah Putri, begitu ya, jangan tertukar. Ya. Dan 2 dan 3 adalah Putra. Jangan ada yang mimpi tidur berjalan, nanti salah lantai. Ya, jadi kepala asrama maupun musrif, mudabir, pendamping itu harus ada patroli malam. Ya, dilihat siapa tahu ada yang salah kamar. Ya, ya saya cerita ini pernah terjadi itu. Ya, pernah terjadi. Tapi kebetulan sama-sama putra, karena ngantuk salah kamar. Karena apa? Kamarnya kan sama semua itu. Nah, ternyata memang betul ada orang yang tidur berjalan itu. Ya, salah kamar. Oke, baik. Kemudian selanjutnya tapak suci tetap masih berjalan seperti biasanya. Dengan harapan teman-teman sekaligus sehat intelektualnya, sehat juga jasmani dan ruhaninya. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau disenggol orang, itu yang keluar adalah jurus, ya. Jadi orang harus ya siaga. Kemudian mufrodat, kultum juga berjalan seperti biasanya. Ada yang baru di semester genap ini, yaitu adanya pengabdian masyarakat di bulan Ramadan. Nah, nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh Ustazah Safika terkait dengan pengabdian Ramadan. Ini merupakan program penting bagi teman-teman. Karena sebagai seorang kader bukan hanya menumpuk ilmu yang banyak, tapi amaliyah yang banyak. Terutama amaliyah jariyahnya, yaitu membimbing, membantu dan membina ya adik-adik kita di TPA. Yang laki-laki biasanya akan terlibat di kultum, ya, di masjid yang ada di sekitar. Namun karena di masa pandemi nanti mungkin hanya beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat pengabdian. Ya, nanti kita serahkan itu kepada Kabid Bidang Kepesantrenan untuk mendukung semua tugas pengabdian itu, maka akan diadakan pelatihan. Ya, pelatihan mengajar TPA, ya. Pelatihan kultum sudah, pelatihan khutbah sudah, bahkan sudah dipraktekkan oleh teman setiap ba'da subuh. Ya, nanti ada pelatihan-pelatihan yang lain yang menunjang teman-teman ketika melaksanakan pengabdian itu menjadi pribadi-pribadi yang mempesona. Karena mempesona itu sangat penting sekali. Sehingga orang tertarik, ya. Nanti jangan sampai ketika putra datang ke suatu masjid, TPA-nya biasanya banyak jadi sedikit karena tidak mempesona. Kalau bahasa sekarang tidak good looking. Ya, seperti itu. Baru lihat langsung lari. Ditanya, "Kenapa kamu nggak mau TPA padahal dapat buka puasa loh?" Takut sama ustadznya. Nah, itu. Kenapa? Ustadznya suka gigit. Nah, giginya ompong yang ada cuma 2, jadi taring. Nah, itu begitu ya. Nanti ada tekniknya, nanti akan disampaikan saat pelatihan. Di samping itu juga sertifikatnya bisa berharga. Kemarin Ustadz ini banyak sekali keluhan dari mahasiswa ketika ada monef itu sertifikatnya kurang. Saya tidak tahu kemana sertifikatnya, pada lari atau kemana. Kok bisa kurang. Nah, ini maka penting perhatian bagi para santri, kalau ada sertifikat itu jangan dianggap hiasan. Karena itu akan menjadi bahan untuk laporan monef beasiswa di Bimawa. Ya, kemarin sampai hari Ahad, ya 1 minggu yang lalu panik. Ya, panik enggak? Nah, panik. Ya, saya sampai malam masih baca aja itu. Ya, waduh ini gimana ngakalinya? Kan nggak mungkin kita terbitkan sertifikat mendadak, ya kan nggak mungkin. Maka teman-teman, sertifikat yang kita berikan, pelatihan yang kita berikan, itu bukan sebuah hiburan. Ya, itu adalah sertifikasi untuk kalian untuk laporan monef. Beasiswa, kalau tidak nanti beasiswanya diputus. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Nah, itu. Oke, jadi setiap pelatihan selain berharga untuk SKPI, ingat ada SKPI, teman-teman, kemudian juga berharga untuk monef, khusus yang
beasiswa. Nah, itu ya. Jadi manfaat yang beasiswa kalau ada pelatihan di Persada, ada sertifikat, satu untuk SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Oh, anak Persada itu banyak sekali sertifikatnya. Ya. Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk Monef beasiswa. Ada yang fatal, ada yang japri saya. Ustadz gimana ya, saya belum ngisi Monef Ustadz, saya nggak tahu ada pengumumannya. Kamu beasiswa bukan beasiswa Ustadz, kok nggak masuk grup? Nggak tahu Ustadz. Saya jadi bingung, kamu anaknya siapa? Nah, ini penting sekali. Jadi teman-teman beasiswa harus profesional, setiap sertifikat dikumpulkan, ya, sehingga tidak panik, ya. Dan yang bukan beasiswa, yang mandiri juga tetap dikumpulkan untuk SKPI. SKPI itu kan 5 ya dibutuhkan ya. Nah itu, 5 itu standarnya. Jadi kalau teman-teman di Persada saja itu udah cukup 5 itu. Ya, nah itu seperti itu, ditambah lagi yang lain organisasi kan sudah ikut. Nah, tinggal ditampilkan. Itu seperti itu, enak sekali di Persada itu. Ya. Oke, baik. Kemudian nanti tentunya teman-teman perlu kami sampaikan juga, perkuliahan kita ini sebelum Ramadan hanya 3 minggu. Jadi betul-betul disiapkan betul dan dimanfaatkan betul, karena 1 bulan berikutnya kita sudah masuk Ramadan, yaitu pengabdian. Dan disiapkan juga alat tulis. Jangan terjadi nanti di kelas lupa alat tulis. Ya, dicatat. Jangan ketika pas ujian bingung mau jawab apa, karena tidak ada yang dicatat. Dan jangan pakai suhuf. Tahu suhuf? Lembaran. Jadi kuliah cuma bawa 1 lembar, terus taruh di kantong, pas ujian suhufnya hilang. Ingat, kita sudah ada kitab Al-Quran, sudah tidak pakai suhuf lagi. Jadi bawalah buku, ya, paham ya? Oke. Jangan bawa daun lontar, ya. Selanjutnya setelah itu nanti kita ada libur hari raya. Saya yakin teman-teman sudah nandain tuh libur hari rayanya kapan, ya. Jadi nggak usah saya kasih tahu ya. Kapan Ustadz? Itu cuman curiga aja itu. Pasti udah tahu tuh kapan liburnya. Bahkan sudah dibawa kalender kapan melarikan diri dari asrama, ya. Itu. Sebelum ditanya udah lari dulu. Nah, ini. Kemudian setelah itu masuk lagi kita melanjutkan perkuliahan, ya, sampai selesai. Jadi nanti habis libur Lebaran bukan libur selamanya, kembalilah lagi. Jadi teman-teman, terkadang saya tuh merindukan nuansa-nuansa waktu SD. Pernah SD enggak? Pernah ya. Waktu SD itu Masya Allah ya, kalau kalian pernah SD, kelas 1 SD itu hari Minggu itu baju udah disiapkan. Ditanya, Bu, baju udah ada belum? Sudah, dilihat lagi bajunya. Seperti malam Lebaran. Malam Lebaran itu kan baju dipajang toh, sampai taruh di bawah tempat tidur di sampingnya. Bangun lihat jam, belum ya kan? Bajunya masih ada, kan begitu. Saya rindu yang seperti itu, lihat mahasiswa itu. Iya, ketika ke sekolah itu semangat. Iya kan? Padahal masih hari Minggu. Nah itu. Coba itu ada di Mahasantri. Saya kira keren itu. Ya kan? Nah, saya kira ini yang sudah hadir sekarang ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang merindukan SD. Kenapa? Karena rindu untuk masuk kuliah. Coba bayangkan itu. Anaknya saja belum masuk, orang tuanya udah masuk duluan. Kenapa? Rebutan tempat duduk. Tapi kenapa ketika sudah kuliah malah mencari yang nggak ada kursinya? Kok pada diam ini? Online Ustadz, wajar nggak ada kursi. Jadi munculkanlah semangat menuntut ilmu di kala Anda waktu SD dulu. Itu kan luar biasa sekali ya. Gurunya belum datang udah rebutan kursi, ya kan? Rebutan mau di depan. Kenapa? Supaya pintar. Pernah SD kan? Waktu SMP gimana? Pilih yang di tengah. SMA pilih paling belakang. Pas kuliah datang paling akhir. Nah itu gimana itu ya? Bukannya kemajuan tapi kemunduran. Dan saya harap itu tidak ada di anak Persada. Ya, maka rebutanlah kursi itu di depan. Oke, baik. Selanjutnya, ya, teman-teman sekalian, jadwal yang sudah. Ini ada hasil evaluasi yang saya baca, hasil dari Google Form yang sudah dikirim. Ya, ada yang menarik saya, Ustadz. Di sini, alhamdulillah, kita itu yang sholatnya sendiri di rumah itu hanya 30%. Ya, 30%, ya, kemudian yang baca Quran juga 30%, yang tidak baca Qurannya
Ya mungkin yang 30% ini yang datang bulan. Khususnya perempuan. Yang laki-laki ada yang datang bulan? Saya yakin tidak. Jadi kalau kita nilai, kita sudah mencapai target 70% selama liburan. Untuk membaca buku, nah ini untuk membaca buku. Ada 1 sampai 2 santri yang tidak baca buku. Wah, saya curiga jangan-jangan dia baca handphone. Ada yang tidak baca buku? Di sini hadir orangnya? Nggak hadir. Ada 1 atau 2 orang yang tidak membaca buku. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemarin itu ada membaca buku? Ya, niatan kita itu ada ilmu yang didapat. Selain ketika di persada sama kuliah. Karena ilmu itu harus bertambah. Jangan libur juga. Ya. Jadi rata-rata ini 30% yang bukan tidak sesuai harapan, tapi seperti sholat, ya itu banyak yang 30% sendiri, ya ngaji 30% kurang, ya ini mungkin perempuan karena perempuan ada 1 minggu tidak ngaji, ya kita husnuzonnya ke sana saja, ya kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Ini ada juga puasa sunnah, ya. Puasa sunnah. Kemudian sholat duha. Ini lari surat duha. Saya nggak tahu itu kok peminat sholat duha ini termasuk banyak Ustadz. Ini walaupun hanya 2 rakaat. Sholat tahajud juga, ya. Alhamdulillah. Sholat sunnah terfavorit. Nah ini. Sholat qobliyah subuh. Alhamdulillah. Ya ini laporan Ustaz Safika. Sholat sunnah terfavorit. Ya. Nah, untuk sholat yang paling banyak munfaridnya itu adalah sholat zuhur dan asar. Yang paling banyak munfarid. Ya mungkin kita husnuzonnya mungkin memang tidak ada orang atau lagi di jalan, ya. Tapi untuk yang lainnya itu berjamaah, banyak yang berjamaah. Kemudian sholat isya, ya, dan sholat subuh, ya. Tentunya sholat maghrib menjadi nomor 1 yang paling banyak berjamaah. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan di sini untuk puasa sunnah, ya ini juga perlu kami sampaikan tetap berjalan, ya sebagaimana yang berlaku di Persaja, minimal Senin dan Kamis, ya boleh ditambah dengan yang lain. Nah perlu kami ingatkan juga bagi santri, sekarang ini sudah bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban. Jadi kalau ada yang masih punya hutang puasa fardu Ramadan, segera dilunasi, terutama yang perempuan. Jangan sampai nanti ada santri persada yang masih punya hutang puasa. Yang laki-laki ada yang punya hutang puasa? Hutang koperasi? Udah, ya. Jadi silakan, ini perlu kami ingatkan untuk yang masih punya hutang puasa. Kalau amalan-amalan, ya yang dilaksanakan santri, nah ini ada juga yang menarik, teman-teman perlu kita bahas di sini terkait dengan tadarus Al-Qur'an. Meskipun di bawah 10%, ya hanya 7,6% yang diduga keras berdasarkan laporan tidak tadarus. Artinya memang di bawah 10%. Kami harapkan dan kami anjurkan, kami wajibkan santri persada untuk tadarus Al-Qur'an. Ya. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Qur'an itu dapat membersihkan dan menyejukkan hati kita. Jadi kalau lagi down, bacalah Al-Qur'an. Ya. Ada yang menarik teman-teman, ya. Saya itu kalau baca Quran seolah-olah ada teguran. Kalau baca Quran itu seolah-olah kok pas banget dengan kondisi sekarang. Itu menarik sekali. Bahkan saya praktekkan kalau ada yang curhat, Ustadz kenapa rezeki saya ini kurang. Coba buka Al-Quran langsung baca. Itu pas banget tuh, pas ayat sodako. Nah, dia disuruh banyak sodako. Nah itu begitu. Ada yang gula-gulana, coba buka Al-Quran, pas baca ayat tentang sholat tahajud. Oh berarti kamu kurang salat tahajudnya. Jadi Al-Quran terkadang pas banget ya, pas kita baca kok pas banget. Nanti coba teman-teman praktekkan nih. Kalau sekarang lagi bingung nih,
ya mau di persada terus atau tidak, buka Al-Quran, dapatnya ayat apa? Ya, ternyata ayat tentang hutang. Oh, berarti harus bayar hutang. Nah, itu begitu. Ya, jadi baca Al-Quran itu sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Nah, ini juga banyak surat yang dibaca, surat favorit santri, yaitu surat-surat fadilah ya. Ya alhamdulillah para santri luar biasa. Ini untuk yang membantu orang tua, ya untuk yang membantu orang tua di sini ya. Jadi teman-teman ya kami harapkan betul-betul menjadi panutan ketika pulang ke rumah itu. Bukan menjadi tuan di rumahnya sendiri, tapi menjadi panutan. Dan alhamdulillah teman-teman ada yang membantu orang tuanya walaupun membukakan pintu ya. Nah, ini ditulis ya membantu orang tua ya, minimal sehari itu ada berapa puluh kali lah membantu orang tua ya. Jangan hanya satu, apa membantu orang tua apa? Buka pintu kalau orang tua pulang dari masjid ya, itu terlalu lemah gitu ya. Nah, itu gitu. Saya kira begitu teman-teman semua para mahasantri ya. Bagi temannya yang satu grup belum hadir, kami harapkan diingatkan ya. Jadi ada watawasobil haq, watawasobis sober. Jadi saling mengingatkan. Dan ingat semboyan kita apa? Persada wade. Nah, bagaimana supaya menjadi persada yang jaya itu? Ya bukan Budi Jaya Putra ya. Menjadi persada yang jaya itu kita harus bekerja keras. Ikhtiar yang kuat agar supaya mampu mencapai kejayaan. Bagaimana bisa mendunia itu? Nah, ini ada nasihat yang baik sekali ya. Bahasa adalah batasan di mana kamu akan berada. Maka bahasa Inggrisnya harus diperbaiki. Tentunya Ustadz Tontowi ketika bisa haji dan umroh gratis itu bukan karena apa-apa, salah satunya kemampuan bahasa juga. Ya, dikirim, diundang, nah, gimana mau bicara dengan duta besar, dengan perwakilan kerajaan kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, tentunya itu menjadi pikiran bersama. Ya, bagaimana mungkin beliau bisa diundang ke Mulkuro untuk belajar bahasa Arab kalau hanya bisa bahasa Indonesia. Ya minimal bahasa Arab dan bahasa Indonesia kita itu menjadi lebih baik daripada yang di luar sana. Saya kira itu sangat mudah sekali, minimal kalau pagi ya hello, how are you, gitu aja kan. Rasanya barat banget, enak kan dengarnya kan? Atau pakai bahasa Arab, kan assalamualaikum aja udah bahasa Arab, ya kan? Nah itu begitu ya, digunakanlah itu. Kasihan itu kita sudah punya program 1 semester, kalau saya di asrama nggak pernah dengar itu bahasa Arabnya tuh, ya enggak? Halo? Dipraktekkanlah, ya kan? Minimal ilaen gitu aja, ya kan? Mau kemana, kok gitu terus nanya ya cuman itu yang hafal, nggak apa-apa, nah, gitu kan. Nah, itu jadi nuansa bahasa Arabnya muncul atau bahasa Inggrisnya dimunculkan, ya daripada nggak dipraktekkan nanti lama-lama hilang juga. Bisa dipahami ya? Nah nanti para pendamping juga begitu, ya. Nah, nanti kalau nggak bisa tulis aja tuh, pakai apa? Google, apa ya jawabannya ya, direkam, coba kamu ngomong sama Google, oh ini artinya, nah, kamu ketik juga ngomong lagi sama Google, itu menarik juga ya. Nah itu, jadi teman-teman mari bahasanya dihidupkan ya, minimal dari yang paling kecil ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan selaku wakil mudir terkait dengan akademik dan apa yang dilakukan oleh para santri. Harapan kita itu sangat besar sekali. Persada jaya, persada mendunia. Kita menjadi pilot project untuk percontohan bagi asrama-asrama selain yang ada di UAD dan Muhammadiyah. Oleh karena itu temanlah yang menjadi pionir-pionirnya. Temanlah yang bertanggung jawab besar untuk itu semua. Oleh karena itu kita harapkan marilah menjadi mahasantri yang luar biasa, jangan biasa-biasa di luar, gitu ya. Paham maksudnya ya? Yang luar biasa bukan biasa di luar. Ya, nikmati kehidupan di persada ini dengan senikmat-nikmatnya. Ya, sehingga ketika di luar persada nanti punya kenangan-kenangan yang indah yang bisa diceritakan, yang bisa dibagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok kita mulai kuliah.
ya, dan disiapkan segala sesuatunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Budi Jawa Putra. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro atas maklumat yang disampaikan. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Alumni dan Kesantrian atau pesantren begitu, yaitu Ustazah Safika Maranti SE MEI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Akhirnya kita bisa bertemu kembali setelah 1,5 bulan kita berpisah, begitu ya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sebenarnya sudah disampaikan semuanya ya. Sudah disampaikan semuanya oleh mudir dan wakil mudir. Yang sebenarnya saya akan menyampaikan tentang bukti gitu. Bukti keseharian teman-teman selama liburan. Kemarin setiap hari teman-teman mengisi Google Form, betul? Ada yang tidak mengisi di hari-harinya. Nah, itu ya. Semuanya terekap, semuanya terekam. Dari situ kami bisa memantau, dari situ kami menilai bagaimana teman-teman dalam kesehariannya. Yang sayang sekali tidak bisa ditampilkan begitu ya, tapi teman-teman membawa handphone, bawa. Nah, bisa dilihat. Bisa dilihat di grup kalian, di grup santriwati itu tentang Google Form. Bisa ada? Sudah ada? Yang putra ada? Ada. Yang putri sudah ada? Yang putri belum ada? Oke, Musyrifah bisa minta tolong untuk men-share hasil Google Form santri selama liburan. Nah, dari situ kita tahu bagaimana ibadah yang kita lakukan, mulai dari sholat subuh, sholat fardu, ibadah sunnah, lalu apa lagi? Ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang tidak mengisi, mengatakan pada dirinya, yang penting saya mengerjakan, gitu ya, dan tidak mengisi, itu ibaratnya kayak teman-teman itu ikut ujian UTS UAS, tahu tentang pertanyaannya tapi tidak ditulis. Nah, jadi kita tidak bisa merekam, kami tidak bisa memantau kalau teman-teman tidak mengisi. Oke, harapannya untuk ke depan ketika kami men-share Google Form itu penting ya untuk teman-teman isi. Kenapa? Karena dari situ kami bisa tahu keseharian teman-teman sekalian. Oke, sudah ya, bisa dilihat ya, itu adalah hasil dari ibadah teman-teman selama liburan 1,5 bulan. Yang cukup memprihatinkan dari Google Form itu adalah tentang puasa, ya kan? Banyak sekali yang tidak melaksanakan puasa Senin Kamis. Apakah itu karena teman-teman itu
memanfaatkan kesempatan sebelum puasa Ramadan datang, atau memang tidak ingin puasa. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Semoga di bulan Ramadan yang akan kita hadapi, yang akan datang ini, kita bisa lebih baik. Oke, selanjutnya untuk tadarus, begitupun untuk tadarus begitu ya. Ada sekitar 10% yang di hari-harinya, di hari-hari liburnya dia tidak membaca Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Semoga nanti ketika sudah masuk ke bulan puasa, nah semuanya sudah lebih baik. Oke, itu terkait dengan Google Form. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita nasihat-nasihat yang kita berikan ke teman-teman, itu adalah semuanya ada buktinya. Oke, selanjutnya untuk pengabdian masyarakat. Jadi nanti ketika bulan Ramadan kita memiliki agenda besar, yaitu adalah terkait pengabdian masyarakat, yang mana nanti teman-teman sekalian akan kami turunkan ke masjid-masjid yang ada di sekitar Persada, gitu ya. Jadi nanti akan ada, kita buat kelompok, kita akan utus teman-teman untuk mengajar TPA di sana. Kemarin sudah ada, jadi sebelum itu nanti kita akan bekali teman-teman, nanti ada pelatihan TPA. Nah, sebelum teman-teman nanti kami terjunkan ke masjid-masjid yang ada di sekitar Persada, nanti kita akan bekali teman-teman tentang pelatihan TPA. Jadi mohon dengan sangat kerjasamanya untuk mengikuti agenda tersebut, gitu ya. Jadi untuk bagaimana, untuk kelompoknya berapa orang, berapa lamanya, nah nanti menunggu info lebih lanjut dari kamu. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Itu adalah gambaran secara umum terlebih dahulu. Dan untuk yang putra, kalau untuk yang putri, nanti semuanya akan kami terjunkan untuk mengajar TPA. Namun untuk yang putra, kita ada 3, yaitu ada yang mengajar TPA, ada yang kultum, dan juga ada yang menjadi imam, betul. Ya. Ada yang imam, ada yang kultum, juga ada yang mengajar TPA. Jadi harapannya pembiasaan-pembiasaan baik yang kita biasakan, yang kita berikan ke teman-teman, itu tidak hanya untuk teman-teman saja, tapi teman-teman bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang sudah dipupuk itu di sekitar kita, gitu ya. Jadi kalau kan ada amalan yang tidak akan terputus, begitu ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai, tapi di samping ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita menularkan atau kita memberikan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, salah satunya adalah ketika kita membaca buku misalnya. Jadi jangan sampai kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain tapi tidak ada manfaatnya. Nah, pengabdian masyarakat ini adalah salah satu cara kita memberikan manfaat apa yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Begitupun untuk tadarus misalnya, jangan sampai nanti kita tidak tadarus. Kenapa? Lagi-lagi kita balik lagi ke hadis yang mengatakan amalan itu tidak akan terputus, itu 3 hal. Yang pertama itu apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, jangan sampai kita menjadi anak soleh yang sibuk dengan kehidupan kita sendiri, lupa tadarus, lupa membaca atau melakukan hal-hal yang baik. Kita lupa dengan
membaca ilmu yang baik. Nah, gitu ya. Semoga nanti kita perbaiki di bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke. Saya akhiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsira kepada Ustazah Safika atas penyampaian terkait dengan evaluasi begitu ya. Kami mohon kepada teman-teman nanti ketika pengurus mengirim link gitu ya, Google Form atau yang lainnya, mohon untuk segera direspon seperti itu, segera diisi ya, jangan diabaikan gitu ya, karena diabaikan itu sakit. Dan selanjutnya, informasi selanjutnya, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial Persada, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ada nggak Twitter ya? TikTok begitu ya. Silakan jangan lupa like, share, and comment. Jika ada hal-hal yang bersifat kebaikan, maka jangan ragu untuk men-share atau men-forwardnya seperti itu. Baik, acara selanjutnya itu tanya jawab antara santri dengan pengurus. Silakan kepada para santri, jika ada hal-hal yang ditanyakan, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kan sarasehan ya, salah satu tujuannya menyampaikan informasi, menambah ilmu, kemudian juga adanya informasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Memang kalau di jadwal kita itu sampai jam 5. Itu jam 5 itu sebenarnya jadwalnya Ustaz Tontowi ya. Lalu kita selanjutnya ya. Baik, teman-teman, di sini kami sempat membaca hasil Google Form yang pernah di-share oleh pengurus. Ada salah satu isi usulan dan saran itu menarik. Ya, ada usulan saran itu menarik. Apa usulannya? Ya, usulannya adalah bagaimana kuliah malam ditiadakan. Nah, itu begitu. Itu menarik sekali ya, tidak usah saya sebut itu punya siapa. Ya, tapi bagi kami pengurus itu menarik. Ini ada apa? Ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, disinilah kesempatan teman-teman untuk bertanya. Ya, sesuatu yang mungkin itu mengganjal dari teman-teman. Saya yakin masih ada 30 menit. Kita nanti masih bisa sholat maghrib. Dan alhamdulillah dari pengurus panitia sudah menyiapkan konsumsi makan di malam hari. Ya, jadi teman-teman gak usah panik ya. Nanti makannya gimana gitu ya. Anak pesantren itu biasa, keran aja untuk tempat minum. Jadi gak usah khawatir. Ya, jadi sudah disiapkan semua. Jadi gak usah panik nanti makannya gimana, udah disiapkan. Ya, saya tidak tahu isinya apa ya. Yang penting ada kotak, ada isinya ya. Oke, silakan teman-teman. Ini ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit ke depan. Bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Persada, atau mungkin ada masukan ya, ada masukan terhadap Persada. Mungkin misalnya, Ustadz bagaimana kalau subuhnya jam 7 gitu ya. Nah, itu seperti itu. Karena dulu sempat ada ya, kita dulu punya mahasiswa dari Malaysia. Jadi di Malaysia itu kan subuhnya jam 6. Di sini subuhnya jam setengah 5 kan terlalu pagi. Sedangkan mahasiswa itu tidurnya, mahasiswa Malaysia itu di atas jam 12 dan diisi dengan belajar. Nah, itu begitu. Mereka itu kuliahnya mulainya jam 8 atau jam 9 di Malaysia, di Wadi jam 7. Kebayang tidak itu perbedaan yang sangat jauh. Jadi mereka udah terbiasa tidur di atas jam 12, jam 4 sudah dibangunin, apalagi pas sahur, apalagi pas puasa ya, tahajud, mereka tuh kaget lihatnya. Bahkan teman-teman di Malaysia itu, asrama itu tidak ada kegiatan seperti kita. Maka
teman-teman yang masuk di Persada ini adalah manusia-manusia pilihan yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Paham maksudnya? Iya, karena di tempat lain itu tidak mampu. Seperti kita, ya. Sampai Ustaz Tontowi waktu kuliah doktor di sana tuh kaget, ya. Kok nggak ada kegiatan di asrama itu? Sampai mengusulkan, kenapa? Di Persada nggak seperti itu. Jadi kita tuh luar biasa betul. Ya, di sana tuh, wah hebat sekali Indonesia. Sudah kuliah, ada kegiatan di asrama. Itulah saya bilang kehebatan orang Indonesia. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, orang Indonesia ini hebat sekali. Sudah ngambil mata kuliahnya 12 mata kuliah, iya kan? Masih sempat main game. Tidurnya malam lagi. Masih sempat nonton drama Korea. Nah itu. Lah, kalau di Malaysia gimana? Kalau kami mata kuliah cuma 5, 10 SKS. Itu pun sudah buat kami pusing. Saya bilang, itulah kehebatan Indonesia. Nah itu. Oke, ya, makhluk hebat. Jadi silakan kalau ada sumbang saran, pertanyaan agar supaya apa? Supaya kita di semester genap besok menjadi lebih baik lagi. Bisa dipahami? Silakan, ya. Bila perlu ini kalau live nanti dibuat nggak live gimana? Ya, siapa tahu ada yang ide-ide yang lucu. Ya, bagaimana kami tidak bertuhan kan begitu. Nah, itu gitu. Oke, silakan. Ini pengurus komplit, ya. Nanti kalau ada yang di bidang minat bakat kami silakan dijawab minat bakat, ke pesantren-pesantrenan. Silakan. Ada? Ya, silakan. Nama, jurusan, status. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Ustaz, nama saya Aga Krisananda Firdaus, Prodi Manajemen, kamar 8, lantai 3. Biar lebih jelas Ustaz. Ada pertanyaan, mungkin ini permasalahan sih Ustadz terhadap apa ya Monef kemarin sih, karena menurut kami, menurut saya sih sebenarnya itu tidak ada penyuluhan tentang Monef. Jadi apa ya, kami itu merasa seperti kebingungan Ustadz pada saat itu, karena di sana itu kan tertera banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi, seperti aktif ortom dan lain-lainnya, dan sertifikat baru kita baru kita cari-cari lagi pas waktu ketika Monef. Mungkin kedepannya adalah mungkin dari Persada untuk berinisiatif untuk adanya penyuluhan itu Ustadz, biar kami ada pandangan dan ada persiapan untuk menyiapkan persyaratan yang harus dilengkapi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau fasilitas Persada aman Ustaz. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kami juga baru tahun ini mengalami mahasiswa yang gagal Monef. Sebelumnya kami tidak pernah melihat kegagalan itu. Mungkin terjadi miskomunikasi antara Bimawa dan lainnya. Karena kami memang tidak pernah mengumumkan kepada mahasiswa, mahasantri khususnya Persada terkait Monef. Karena itu tanggung jawab dari Bimawa. Tidak ada hubungannya dengan Persada. Saya sempat tanya juga dengan alumni yang terkait dengan pernah dapat beasiswa. Ya memang itu hubungannya dengan Bimawa, bukan dengan Persada. Jadi Persada itu salah satunya adalah ketempatan untuk membina. Sehingga memudahkan teman-teman mengisi Monef itu. Adanya sertifikat, adanya kewajiban kalian ikut IMM, kan mengisi itu. Itu kan bahan-bahan untuk teman-teman ngisi Monef itu. Sehingga seharusnya kalau teman-teman mengikuti semua kegiatan yang ada di Persada, ngisi Monef itu jadi gampang. Sehingga kalau teman-teman nanti keluar dari Persada pun sudah tahu apa yang harus disiapkan, sudah terbiasa ikut kegiatan. Nah kami juga baru tahu tahun ini, dan buat saya kaget ketika di grup, saya kan ada di grup itu. Kok sebanyak ini anak-anak yang bermasalah terkait Monef.
Nah, kemungkinan ada miskomunikasi dan memang kebetulan baru tahun ini ada perubahan strukturisasi terkait dengan beasiswa yang awalnya hanya di Bimawa, sekarang juga ada di bawah LPSI dan Wakil Rektor AIK. Makanya teman-teman ada undangan toh itu? Undangan nanti dengan Wakil Rektor 1, Wakil Rektor AIK. Betul ya? Nah, itu mungkin di sana nanti teman-teman akan bisa menyampaikan itu. Jadi bisa disampaikan kami tidak tahu ada itu, ya. Dan kami pun pihak Persada selama ini tidak pernah tuh ditanya oleh mahasiswa terkait Monef itu enggak pernah. Karena memang selama 12 tahun mahasiswa itu sudah tahu kalau ada Monef dan apa saja yang harus disiapkan. Begitu ya, yang pernah dapat beasiswa? Gitu ya. Ah, itu seperti itu. Ya, jadi wajar kemungkinan ada miskomunikasi. Oke, terima kasih masukannya. Monggo yang lain. Ya, silakan Mbak. Langsung aja nyari suaranya. Iya, Ustazah. Nah, itu tuh ada mikrofon tuh, ada mikrofon. Ayo. Ustadz, mengenai pengabdian masyarakat itu kan TPA. Nanti sistemnya kayak gimana ya, Us? Maksudnya ditempatkan di sekitar masjid sini atau bagaimana? Lalu kalau misalkan ada yang udah di TPA dulu, apakah boleh nanti pas pengabdian masyarakat di TPA yang udah dia lakuin sebelumnya, Us? Terima kasih. Monggo Ustaz Safika mau jawab. Kita dengar dulu dari Ustaz Safika. Gimana? Atau saya awali dulu. Jadi yang pertama kita nanti akan masih melihat kondisi dan masjid-masjid yang meminta pengabdian. Sementara informasi dari Ustadz Andi tadi ada 3 katanya ya. Ada 3 masjid. Nanti silakan nanti disampaikan dengan Ustazah Safika. Ada 3 masjid yang meminta. Ya nanti kita tidak tahu yang masjid sekitar ini nanti jadi minta atau tidak karena kondisi. Ya kondisi pandemi ini. Nah kemudian kalau teman-teman itu memang sudah punya TPA binaan, ya saya kira dipermudah aja ya Ustazah ya. Kalau memang sekitar Persada tempatnya dilaporkan sama Ustazah Safika sehingga nanti punya tempat yang sudah jelas. Oh ini nggak perlu lagi dibagi tempat lain karena sudah ada di sini. Itu ya Mbak ya. Saya kira begitu Ustazah Safika ya. Oke, saya kira begitu Mbak. Oke, jadi nanti teman-teman pun nanti kalau misalnya ada kuliah sore. Kan di bulan Ramadan masih kuliah kampus. Nah ternyata teman-teman terjadwal kuliah sampai jam ke 11-12 sampai mau buka puasa ya. Termasuk saya hari Sabtu itu ngajar dari jam 7 jam pertama sampai jam ke-12. Itu luar biasa, itu enggak tahu saya nanti masih tetap puasa atau enggak. Ya. Insya Allah tetap puasa karena ngomong terus ya. Nah itu seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman memang ada jadwal perkuliahan ya izin tidak ngajar TPA karena yang diutamakan adalah kuliah. Paham ya maksudnya ya? Tapi jangan minta diubah jadwalnya dari kampus. Tolong kan jadwalnya dipindah sore aja biar nggak pengabdian. Nah, jangan begitu. Ya, jadi kita jadikan itu jadi amal jariah. Oke, monggo silakan yang lain. Silakan mumpung kita kumpul semua pengurus nanti bisa dijawab oleh pengurus yang lain. Ada lagi? Karena banyak sekali tuh di Google Form itu sarannya. Ya, enggak silakan. Perkenalkan nama saya Jeffrey, Ustadz. Mau tanya, apa selama bulan Ramadan kita masih ada kuliah malam sehabis Isya? Selama bulan Ramadan tadi saya sampaikan, ya di bulan Maret ini kita kuliahnya hanya 3 minggu. Setelah itu di bulan Ramadan kita pengabdian. Enggak apa-apa, siapa tahu tadi dia lagi ke surga jadi enggak dengar ya. Jadi saya ulangi. Ya. Nah, selama bulan Ramadan pengabdian di sore hari dan malam harinya ya dimanfaatkan untuk beribadah gitu ya. Tapi kalau mau kuliah malam silakan ya. Nah, itu gitu ya. Ya monggo yang lain. Ya setiap pertanyaan kita jawab lah ya. Yang perempuan, saya tak coba buka yang
Mohon maaf, Ustadz izin bertanya. Mulai Senin kan kami udah kuliah, nah alangkah lebih baiknya untuk lantai kami yang lantai 4 sama 5 kan wifi-nya belum terlalu terjangkau, Ustadz ya. mohon apa ya, bantuannya ya. Terima kasih Ustadz. Oke, baik. Yang pertama kami mohon maaf ya terkait lantai 4 dan 5 karena kemarin itu emergensi karena untuk menambah sinyal di asrama kalian di sebelah itu. Jadi biar cepet itu ngambil di lantai 4 dan 5 ininya, alatnya. Nah untuk teman-teman ini kan memang sudah disampaikan ya Mas Ahyar ya bagian IT ya. Sudah disampaikan ke pihak kampus untuk segera diganti. Ya, jangan sampai yang asrama yang menghuni tetap malah nggak kebagian wifi ya. Nah saya harap yang pertama bersabar ya, ini cobaan ya. Yang kedua teman-teman silakan kreatif. Ya ketika ada perkuliahan online teman-teman bisa ke Islamic Center. Ya bisa di sana tuh sofa-sofanya dipakai, bisa ke Perpustarji. Iya gratis kok masuk nggak bayar. Apalagi kan tempatnya sofa semua toh. Di sini sofa, kalau kurang ya ke kantor saya situ. Ya ada AC-nya lemah, enak gitu ya. Nah, silakan ke Islamic Center. Ya ke Pustar itu lesehannya ada, kursinya ada, itu dimanfaatkan. Ya, di depan-depan itu juga kan enak sofa semua, di pinggir sini juga ada, ya atau mau ke masjidnya, ya. Silakan kreativitas. Atau kalau enggak ya ke kampus. Sofa kampus kan banyak kosong tuh, ruang tunggu. Ya, jadi saya minta teman-teman untuk kreatif untuk menghadapi itu, ya. Jelas kami sudah mengajukan untuk diganti segera. Ya, jadi kami tidak tinggal diam ketika kami tahu itu dicabut, di saat itu juga kami minta untuk segera diganti, tapi sampai sekarang belum diganti. Kan nggak mungkin kita ganti pejabatnya kan? Nah, itu jadi kita harus bersabar gitu loh ya. Jadi kami mohon maaf lah ya. Untuk terkait itu silakan teman-teman nanti ke Islamic Center atau ke kampus ya. Nah, itu biar kelihatan banyak mahasiswanya. Gitu ya Mbak ya. Ya, jadi sejak awal sudah kami usahakan. Oke, silakan yang lain. Yang putra silakan kalau masih ada. Saya lagi mencari hasil yang kemarin. Ustadz izin bertanya, nama saya Fadil Muzaki dari Prodi Sistem Informasi. Ini berkaitan tentang pelatihan dan seminar yang ada di Persada. Itu saya sampai saat ini belum mendapatkan sertifikatnya. Izin bertanya, ini sertifikatnya itu dikasihkan pas kita nanti menjelang keluar dari Persada atau kapan? Terima kasih. Oke, seharusnya kalau pelatihan yang ada sertifikatnya itu teman-teman ngisi Google Form itu langsung jadi, langsung dapat lewat Tidak email. ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Coba Mas Ahyar mungkin bidang IT. Di share ulang. Oke. Jadi teman-teman biasanya kalau ada pelatihan, kita ada Google Form yang harus diisi, ya. Nah nanti teman-teman langsung dapat secara online sertifikatnya. Nah nanti Mas Ahyar akan share ulang untuk yang belum dapat sertifikat, tapi syaratnya memang harus hadir. Kalau nggak hadir, ya nggak bisa dapat. Nah maka teman-teman ketika ikut pelatihan itu, tanyakan sertifikatnya mana. Ya, kalau memang belum dibuatkan, nanti akan dibuatkan oleh tim IT. Jadi teman-teman kalau saya hitung kita tuh seharusnya sudah lebih 5 sertifikat terkait pelatihan. Seharusnya. Ya. Jadi nanti akan di-share ulang oleh Mas Ahyar ya dari Kabid IT. Gitu ya. Siapa yang nggak punya sertifikat selama di Persada? Ada nggak? Yang nggak dapat sertifikat pelatihan? 1, 2, 3, 4. Loh kok bisa nggak dapat? Ya nanti silakan hubungi Mas Ahyar ya. Nanti penyebabnya apa? Apa karena memang emailnya nggak bisa ditembus oleh sertifikat ya? Atau sertifikat yang tidak bisa ya? Nah itu seperti itu. Oke silakan ya. Ada lagi? Masih ada waktu 15 menit. Jadi teman-teman seharusnya dengan kegiatan Persada sudah cukup untuk mengisi Monef ya. Oke, silakan. Yang punya pertanyaan-pertanyaan. Ayo jangan bisik-bisik. Silakan disampaikan. Atau yang online ada yang mau menyampaikan nggak itu?
bisa lewat kolom chat. Jadi begini teman-teman ya, kami dari pengurus Persada itu hanya sebagai ketempatan yang berkewajiban membina teman-teman mahasiswa, baik yang masuk secara beasiswa maupun secara mandiri. Terkait dengan berapa tahun angkatan ini, nanti kita menunggu surat keputusan. Meskipun kita sudah mendengar katanya 2 tahun. Tapi sampai sekarang kita belum menerima surat keputusannya. Nah itu begitu ya yang bisa kami jawab. Nanti ketika nanti sudah ada pengumuman 2 tahun akan kami sampaikan. Ya. Jadi memang ke depan itu ada rencana 2 tahun agar supaya satu memudahkan teman-teman yang beasiswa, ya, yang kedua ya ketika 2 tahun itu diharapkan mahasiswa itu lebih berprestasi dan juga bisa memiliki kemampuan keilmuan yang memadai. Nah kemudian ada rencana pengabdian, itu sebagai pembuktian kesetiaan terhadap pengkaderan dan lain sebagainya. Jadi begini teman-teman ya, karena saya juga melihat banyak kegalauan mungkin dari teman-teman ini seolah-olah Persada ini menjadi penjara suci yang tak dirindukan. Saya menjadi khawatir kalau itu terjadi. Ya, jadi prinsipnya begini. Ya, saya di awal sudah saya sampaikan, ketika kita ya berada di suatu tempat yang itu sebenarnya kita tidak menginginkannya, maka yakinlah bahwa kita itu adalah pilihannya. Nya siapa? Allah. Kita memang dipilih untuk berada di tempat tersebut. Ya. Itu yang harus menjadi bagian dari diri kita. Gitu loh. Ketika kita tidak menginginkan kok masih di sana, oh berarti memang kita disuruh di sana, gitu loh. Kenapa banyak cara Allah agar supaya Anda tidak berada di sini? Banyak sekali. Misalnya lagi naik pesawat, pesawatnya jatuh. Kan bisa. Ya kan? Mau berangkat ke Persada, ya kan ada masalah. Kan bisa saja itu. Jadi memahami takdir itu tidak sembarangan dan tak mudah. Ya, saya selalu berpikir ketika sesuatu yang tidak saya inginkan kok menjadi bagian saya, itu sudah jadi pilihan yang harus kita hormati dan harus kita laksanakan dan pembuktian dari kita. Itu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu kalau hidup itu tetap ikhtiar, tapi kalau ada takdir ya dinikmati. Itu seperti itu. Jadi kalau kita berpikir selalu menurut keinginan kita tidak akan pernah bahagia. Paham maksudnya? Iya, nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena tidak semua keinginan kita itu akan tercapai. Karena Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Nah itu seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Oke, jadi kalau terkait waktu kita belum bisa jawab berapa tahunnya sampai kita mendapatkan surat. Jadi teman dinikmati aja. Ya, oh ternyata 7 tahun. Ya sudah 7 tahun. Nah, itu ya. Jadi hamba di Persada itu. Nah, itu begitu, ya. Itu begitu. Coba Mas Andika tuh udah berapa tahun di Persada itu? Ya udah lama sekali ya. Nah, itu begitu ya. Jadi ini yang harus jadi perhatian. Silakan, masih ada 10 menit. Sebelum azan, ya. Ya, bismillah Ustaz, menyampaikan pertanyaan dari teman-teman Wates Ustaz. Ini Wates bertanya terkait wifi ya, kapan bisa direalisasikan G? Syukran. Seperti itu Ustaz. Ya, memang kita ini tergantung tempat juga ya. Jadi kita itu sudah, ini bidang IT, Mas Ahyar mungkin jawab dulu sebelum saya ngomong. Karena kita memang sudah ada usahanya ya, bukan kita berdiam diri. Baik teman-teman Wates yang di sana, kita sampaikan untuk wifi. Ini kemarin kan dari BSI ya, BSI sudah ke sana untuk pasang alat, tapi ada yang belum diaktifkan untuk koneksi ke UAD, server UAD. Alatnya sudah dipasang, tapi belum diaktifkan, itu untuk yang Wates. Kemudian kita kali pakai SmartFriend modem. Ada 2 modem, tapi karena banyaknya device yang dipakai ya, ada berapa santri, akhirnya ya naik turun.
Makanya teman-teman yang di Persada yang di sini bersyukur ada wifi. Kalau di Persada Lola bisa ke IC, bisa ke Pustar, bisa ke kampus. Kalau di Wates ya itu akhirnya kan harus ke kampus 6, jaraknya lumayan dari asrama. Itu untuk di Wates. Kemarin kita hubungi IndiHome di Wates, Telkom sana untuk proses sudah di ACC oleh mudir. Itu untuk sebulan sekitar pembayaran 600.000 untuk 11 sampai 12 device. Insya Allah sedang proses karena ada pengurusan NPWP dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman tahu yang IndiHome itu dan harus kontrak 1 tahun itu. Kalau yang BSI sudah kita berapa kali saya datangi ke rumahnya ke yang orang BSI, saya tanyakan, kemudian saya WA lagi. Saya WA berapa kali dari teman-teman atas ya itu yang menyakitkan hati ya, jawaban dari BSI, iya mas, yang didahulukan ruang kuliah terlebih dahulu. Tapi kan yang tinggal 24 jam di asrama kan dari Persada, itu seharusnya kan yang didahulukan. Untuk teman-teman yang di lantai 5 kemarin karena darurat ya, jadi kemarin sudah dipasang tapi akhirnya dicabut kemudian dipindah ke shelter teman-teman yang putri yang di lantai 4 dan 5. Itu sedang kami usahakan juga untuk dipasang kembali, ditambah untuk yang lantai atas. Itu begitu mungkin dari bidang IT. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman, sebenarnya kami itu tidak tinggal diam ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka saat itu juga kami beri tindakan. Ya terkait wifi dan lain sebagainya. Jadi seperti bidang IT itu ketika dapat info apa langsung bergerak. Gitu. Cuman memang kita terkendala tempat, syarat dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika di sana wifi-nya bermasalah, kita langsung ke BSI. Ketika BSI tidak bisa cepat, kita langsung ke IndiHome. Tapi ternyata ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, yakinkan saja kami pengurus tidak pernah tinggal diam. Setiap ada masalah selalu kami cari solusinya. Saya kira begitu. Nanti kalau masih ada pertanyaan silakan diajukan di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih karena tadi sudah azan ya. Itu azan Jogja atau azan mana tuh? Azan HP Ustaz. HP mana Jogja? HP-nya made in China Ustaz. Bukan HP Cina kan? Oke, saya kira begitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat di Persada dan terima takdir istimewa ini dan siapkan diri Anda untuk di luar sana agar supaya tetap bersahaja. Ya, ketika Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan, maka jangan pernah menyanyiakan kesempatan tersebut. Yakinlah di masa depan Allah sudah punya tujuan yang luar biasa untuk kita. Tinggal kitalah yang memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Bukan karena siapa atau masalah siapa, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya selaku pemandu acara, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.